Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Pertama, utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan waktunya sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Yang kami hormati Ibu Pengampu Mata Kuliah, Ibu Nelitawati, SPD MPD PhD, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yani Aulia sebagai moderator juga pemateri, dan ada Bapak Edi Sucipto yang juga sebagai pemateri. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi dan juga pemaparan materi, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pengenalan, penempatan, dan pemberhentian sumber daya manusia. Untuk itu, kami akan men-share screen materi ataupun PPT yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini. Baiklah, Bapak Ibu, sudah terlihat di layar bahwa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengenalan, penempatan, dan pemberhentian sumber daya manusia. Nah, untuk pemateri yang pertama itu saya sendiri, saya akan mulai menjelaskan. Yang pertama itu adalah tentang pengertian dari pengenalan ataupun sering disebut dengan orientasi menurut para ahli. Nah, di sini ada beberapa para ahli yang menyebutkan tentang pengertian daripada pengenalan dan orientasi sendiri. Yang pertama ada Supriyadi dan kawan-kawan pada tahun 2002 yang menyebutkan bahwa orientasi itu merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan pegawai ke dalam lingkungan kerjanya, terutama agar mengenali kondisi fisik, sosial, dan bidang kerja yang akan digeluti. Nah, yang kedua ada Pula Maulidah pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa kegiatan orientasi itu merupakan kegiatan yang meliputi sederhana dengan meliputi kegiatan antara karyawan lama dengan karyawan baru dan juga informasi mengenai kebijaksanaan, personalia, prosedur kerja, gambar umum, dan juga sifat perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada Sunyoto pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa orientasi itu merupakan suatu program untuk memperkenalkan pegawai baru pada rekan-rekan. Nah, yang selanjutnya ada Ardana Mujati dan Utama pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa orientasi itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk memperkenalkan tenaga kerja baru dengan tenaga kerja lama atau manajemen secara menyeluruh sesuai dengan hierarki perusahaan. Selanjutnya ada Walter dan Davis yang menyatakan bahwa orientasi itu adalah mengakrabkan karyawan dengan peran organisasi kebijakan, organisasi dan juga karyawan lain. Nah, ada juga Casio yang menyatakan bahwa orientasi itu adalah pengakraban atau penyesuaian dengan situasi dan lingkungan. Dan terakhir ada Dekenso dan Robin yang menyatakan bahwa orientasi itu merupakan aktivitas yang melibatkan pengenalan karyawan baru kepada organisasi dan unit kerja mereka. Sebenarnya dari semua para ahli itu merujuk pada satu pengertian yang di sini kami simpulkan bahwa orientasi itu merupakan suatu proses pengenalan tenaga kerja baru terhadap tugas, tanggung jawab, ruang lingkup, serta aturan dan kebijakan yang berlaku dalam organisasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tujuan pengenalan orientasi. Apa sebenarnya tujuan dari pengenalan atau orientasi sendiri? Nah, yang pertama itu adalah menciptakan kesan yang baik agar dapat menumbuhkan sikap positif terhadap setiap perusahaan. Yang kedua adalah memperkenalkan standar capaian kinerja untuk dipahami sebagaimana mestinya sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga adalah membantu menumbuhkan semangat kerja pegawai baru. Yang keempat, memperkenalkan budaya dan etika kerja profesional secara bertanggung jawab. Yang kelima adalah
membangun komitmen untuk mempercepat proses integritas pegawai baru terhadap lingkungan perusahaan. Yang keenam, memahami berbagai kebijakan perusahaan sehingga mampu menyusun rencana pengembangan karir individual. Yang keenam, mengatasi rasa canggung dalam mengembangkan model komunikasi integratif, baik dengan pimpinan maupun sesama pegawai. Nah, selanjutnya adalah mengenal site plan atau denah posisi lingkungan perusahaan sehingga memudahkan bagi pegawai baru ketika harus berhubungan dengan unit kerja lain yang lokasinya berjauhan. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan kebanggaan atas penerimaan dirinya sebagai pegawai perusahaan. Nah, di sini ada beberapa jenis pengenalan atau orientasi yang dinyatakan oleh Suksono dalam Supriya dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa orientasi pegawai itu dibagi menjadi dua, yaitu ada orientasi formal dan juga ada orientasi informal. Selanjutnya di sini ada teknik pengenalan orientasi. Ada 5 teknik orientasi menurut Supriyadi dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa yang pertama ada program orientasi dan sosialisasi, yang mana program orientasi ini berawal dari perkenalan singkat secara informal hingga pada program-program formal dengan waktu yang lebih panjang. Nah, yang kedua ada peninjauan pekerjaan secara realistis. Aktivitas ini bertujuan menunjukkan cakupan pekerjaan yang sebenarnya kepada calon karyawan. Cara ini efektif untuk memperkecil kejutan realitas. Nah, yang ketiga ada pembinaan budaya organisasi. Budaya organisasi itu dapat diartikan sebagai sikap dan persepsi yang dimiliki karyawan pada umumnya dalam suatu perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, yang keempat adalah pereratan hubungan antar karyawan. Cara lain untuk membantu proses sosialisasi karyawan baru adalah dengan mempererat hubungan antar mereka dengan teman kerja baru atau supervisor mereka yang bertindak sebagai mentor. Nah, yang terakhir itu adalah informasi prestasi kerja. Sistem penilaian karya perusahaan juga memainkan peran penting dalam proses sosialisasi. Catatan prestasi kerja secara formal dan informal dari supervisor yang disampaikan pada waktu yang tepat kepada karyawan baru dapat mengurangi tekanan akibat ketidakpastian karena tidak mengetahui prestasi yang dicapai. Nah, selanjutnya di sini ada bagian yang kedua itu penempatan, di mana di sini ada pengertian penempatan menurut para ahli. Mari kita lihat yang pertama itu adalah menurut Haryanja yang menyatakan bahwa penempatan kerja itu merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Selanjutnya ada Danang yang menyatakan bahwa penempatan itu adalah penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Nah, yang ketiga ada Hasibuan yang menyatakan bahwa penempatan atau placement adalah tindakan lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Selanjutnya ada Nurianta yang menyatakan bahwa penempatan itu berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya berdasarkan pada kebutuhan jabatan dan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, preferensi, dan kepribadian karyawan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada syarat penempatan. Syarat penempatan ini ada dua ahli yang menyatakan. Yang pertama itu ada Suwatno. Dia itu mengemukakan bahwa harus terdapat maksud dan tujuan dalam merencanakan sistem penempatan karyawan. Untuk mengetahui prosedur penempatan prosedur penempatan karyawan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama harus ada wewenang untuk menempatkan personalia yang datang dari daftar personalia yang dikembangkan melalui analisis tenaga kerja. Yang kedua harus mempunyai standar yang digunakan untuk membandingkan calon pekerjaan. Nah, yang ketiga harus mempunyai pelamar pekerjaan yang akan diseleksi untuk ditempatkan. Nah, yang ahli yang kedua ini yaitu adalah Sulistiani dan Rosidah.
Nah, ini tuh dijelaskan dalam Supriya dan kawan-kawan yang menyebutkan bahwa ada beberapa yang harus dipenuhi dalam rangka penempatan ada ataupun persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah informasi analisis jabatan yang memberi deskripsi jabatan, spesialisasi jabatan dan standar prestasi yang seharusnya ada dalam setiap jabatan. Yang kedua ada rencana-rencana sumber daya manusia yang akan memberikan manajer tentang tersedia tidaknya lowongan pegawai suatu instansi. Yang ketiga adalah keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok atau orang yang akan dipilih. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam penempatan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Bapak Edi Sucipto. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih ini atas kesempatannya. Baik, melanjutkan dari fungsi operatif manajemen masih dalam penempatan ya, atau faktor dalam penempatan. Tentu yang harus diperhatikan dalam faktor penempatan seorang karyawan atau tenaga kerja ataupun anggota organisasi, pertama adalah faktor akademik atau bahkan prestasi akademik. Nah, artinya bahwa sering kita temui bahwa ada standar akademik seseorang untuk memegang atau menempati posisi tertentu. Apalagi kalau ditunjang dengan prestasi akademik di bidang tersebut. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada faktor experience atau faktor pengalaman. Nah, artinya penting juga dalam penempatan bahwa memperhatikan orang-orang yang betul-betul jangan-jangan satu organ tertentu itu memang membutuhkan orang yang punya experience di bidang itu minimal sekian waktu misalnya. Sehingga betul-betul bisa menunjang peningkatan di bidang yang akan ditempatkan seseorang tersebut. Dan faktor yang harus diperhatikan dalam penempatan yang lain adalah faktor kesehatan fisik dan mental. Jelas bahwa dalam kondisi normal, faktor kesehatan fisik dan mental ini menjadi faktor yang harus dilihat pertama, karena tidak mungkin menempatkan seseorang dalam posisi tertentu dalam kondisi mental yang kurang baik ataupun fisik yang kurang baik. Terutama misalnya kalau fisik di pekerjaan tertentu yang memang belum membuka untuk peluang disabel, tentu harus mencantumkan kondisi fisik yang prima. Kecuali sudah ada aturan disabel yang sudah punya pelatihan tertentu, walaupun secara fisik kurang pas, tapi mungkin masih bisa diterima karena ada keputusan dan perusahaan memang membuka peluang untuk itu atas beberapa faktor. Kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah faktor sikap. Jelas, attitude ini juga menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan karena ini akan berpengaruh secara langsung terhadap perusahaan tersebut atau organisasi tersebut atau bahkan orang yang memakai jasa dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada faktor status perkawinan. Nah, ini juga harus ditimbang dalam penempatan, meletakkan suami istri dalam kota yang sama atau misalnya dalam organ yang sama di satu organisasi, karena itu nanti akan berpengaruh pada efektivitas karena ada subjektivitas antara subjektivitas marital ya antara suami dan istri yang membuat kadang tidak objektif gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah faktor usia. Nah, ini perlu dipertimbangkan sekali bahwa ada organ tertentu yang membutuhkan orang yang masih dalam usia produktif sangat tinggi. Sehingga nggak mungkin menempatkan yang lower, usia yang sudah hampir tidak produktif di bidang tertentu. Nah, ini juga akan menjadi faktor efektif tidaknya nanti dalam perjalanan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Berikutnya, nah setelah kita membicarakan penempatan tadi, maka di fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia itu adalah pemberhentian. Nah, kemudian apa pemberhentian itu? Maka beberapa ahli menyampaikan seperti Ranu Projo dan Husnan
menyebutkan bahwa pemberhentian tidak lain adalah pemutusan hubungan kerja. Alasan yang biasa dikemukakan dalam pemberhentian adalah karena karyawan-karyawan tersebut dianggap tidak mampu lagi bekerja pada organisasi dengan baik. Namun ada pula karena kondisi perusahaan yang memburuk. Kemudian Manulang juga mengatakan bahwa pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Senada dengan itu, IG Wursanto juga menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerjaan secara apa fungsi apa namanya ya disebut itu fungsi pemisah ya. Ketika sudah terpisah maka itu dianggap stop pemberhentian. Next. Kemudian kita melihat pemberhentian masih juga sama senada dengan beberapa ahli sebelumnya bahwa hubungan kerja suatu perusahaan dengan pemberhentian berarti berakhir keterikatannya. Dari beberapa pengertian itu jelas tadi sudah kita tarik kesimpulan ini bisa mencakup individu, bisa juga sekelompok orang, bisa jadi PHK massal, bisa juga PHK individu karena kebutuhan perusahaan atau memang faktor lain ya, bisa jadi karena bencana, bisa bangkrut, bisa pengurangan produksi dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan lihat penyebab biasanya yang muncul di dalam pemberhentian. IG Wursanto tahun 1988 menyatakan bahwa penyebab pemberhentian atas keinginan perusahaan antara lain biasanya. Nah ini tentu hasil penelitian sering bahwa pegawai tidak cakap ya dalam masa percobaan atau masa percobaan dimaksud agar saling mengenal. Seperti kita bicarakan tadi bahwa masa orientasi kalau perusahaan dalam aturan perusahaan itu kan biasanya tidak boleh lebih dari 3 bulan ya kalau aturan dalam ketenaga kerjaan. Tapi kalau di pegawai negeri biasanya percobaan itu percobaan PNS itu kan 1 tahun minimal sampai 2 tahun. Itu aturannya begitu. Tapi dalam masa itu bisa jadi dalam yang non PNS ya itu diberhentikan dalam masa percobaan tersebut. Kemudian ada pegawai sakit, kemudian pegawai yang berusia lanjut, kemudian pegawai dihukum karena faktor kriminalitas yang kemudian berdampak dia tidak bisa menjalankan fungsi-fungsinya di dalam perusahaan. Kemudian melanggar tata tertib atau disiplin kepegawaian atau disiplin perusahaan, memburukkan mencoreng citra perusahaan misalnya dengan perilaku atau ya perbuatannya di luar perusahaan tapi itu mengganggu perusahaan. Itu bisa juga kadang menjadi faktor ya. Kemudian penutupan badan usaha misalnya. Tadi kita sebutkan bahwa termasuk ada kaitan dengan itu pemberhentian tadi PHK ya yang kita kenal dan itu biasanya ada penutupan perusahaan karena bangkrut, kolaps ya. Kemudian alasan-alasan dianggap besar bagi perusahaan atau bagi organisasi tertentu itu bermasalah bisa saja persoalan etika misalnya, etika terhadap atasan, etika terhadap sesama teman, ya bisa jadi mencuri, memalsukan, membocorkan, pengkhianatan dan sebagainya itu juga kadang-kadang menjadi faktor yang bagi perusahaan tidak mau dia mentolerir adanya hal-hal seperti itu. Dan terakhir 9, karena putus demi hukum.
putus demi hukum ini kan bisa jadi kontraknya berakhir. Karena ada pegawai kontrak misalnya yang di kontrak 3 tahun, 1 tahun, atau kita biasanya pengalaman kita di konsultan itu ya per tahun diperbaharui. Jadi secara hukum memang berakhir. Nah, mau nggak mau ya itu sudah legal ya, tidak bisa diganggu gugat. Kalau kemudian mau memperpanjang ya nanti akan diperpanjang oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Next, ini yang bukan PNS ya. Nah, terus kemudian sementara untuk pegawai negeri sipil yang digaji oleh negara ini tetap ada juga mekanismenya, dan itu kalau kita merujuk misalnya di peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 79 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, setidaknya misalnya ada 8 hal ya yang menjadi sebab seseorang itu bisa berhenti dari PNS. Pertama tentu atas permintaan sendiri, kemudian mencapai batas usia pensiun, kemudian adanya penyederhanaan organisasi. Tapi ini kalau bagi PNS rasanya paling mutasi ya, artinya tidak pemberhentian. Tapi kalau di perusahaan memang itu kalau udah disedarkan organisasi mau nggak mau katanya PHK. Tapi kalau PNS tentu panjang. Terus kemudian melakukan pelanggaran seperti tadi, etik, kemudian pidana dan sebagainya. Kalau sekarang yang marah itu korupsi misalnya kan, itu bisa sampai pada tindakan indisipliner diberhentikan. Dan tidak cakap jasmani atau rohani, di tengah jalan PNS itu gila misalnya, atau tidak sehat lagi mental dan jasmaninya, bisa aja kan, karena tekanan kerjanya di sebuah kantor pemerintahan begitu nggak kuat, kawannya korupsi dia nggak mau korupsi, terus stres ya, bisa saja dia berhenti. Kemudian meninggalkan tugas ya tanpa pamit, nah ini juga bisa karena dianggap lalai ya dalam tugasnya, kemudian meninggal dunia atau hilang hanyut ditelan sungai, ditelan laut, atau ditelan gunung misalnya, bisa saja, dan tidak bisa ditemukan lagi dan kemudian dinyatakan secara resmi misalnya oleh Badan SAR atau para pihak yang berkepentingan menyatakan bahwa dianggap seperti kapal selam lah. Jadi tidak ditemukan orangnya, tapi jelas pasti hilang ke dalam laut. Kemudian karena hal-hal lain, seperti tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar dan lain-lain sebagainya di luar tanggungan negara misalnya, itu juga menjadi alasan yang diatur dalam undang-undang tentang pemberhentian pegawai negeri sipil. Sepertinya itu yang bisa kita paparkan dari saya paparkan untuk melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Saudari Yani. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Edi. Sekian penjelasan materi dari kami terkait dengan pengenalan, penempatan, dan juga pemberhentian sumber daya manusia. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.